bersama tetap ada di GPD dan ada di sini pada siang hari. 3 titik api. Titik api yang pertama, di kemah pertemuan. Dalam Keluaran 40 ayat 36, apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Ayat 4, ayat 38. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah pada waktu siang, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Sejak tabernakel diresmikan dengan pemercikan darah, itu pun kemudian dibakar oleh api Tuhan. Oleh api Tuhan. Jadi api di kemah pertemuan menggambarkan tempat ibadah. Dan api itu tidak pernah beranjak dari kemah selama 40 tahun. Dan api itu konsisten. Konsisten tetap ada di kemah dan mendarat di titik peti perjanjian. Dan api yang sama sudah 100 tahun di GPDI. Dan api itu tidak pernah sirna atau padam di GPDI. Dan aku yakin sekali bahwa api itu kian lama, kian membesar. Tambah lama, tambah dahsyat. Karena api itu ada pada person per person hamba Tuhan. Dan api ada pada jemaat-jemaat Tuhan. Dan api itu makin lama makin kuat berkobar, membakar kita semua. Ada 7 padang gurun yang orang Israel harus lewati. Padang gurun Sin, padang gurun Shur, padang gurun Sinai, padang gurun Paran, padang gurun Zin, huruf Z, padang gurun Moab, dan padang gurun Kademot. Di padang gurun itu api tidak pernah tinggalkan orang Israel. Di situasi paling sulit, paling mencekam, api itu tetap ada. Di kondisi ada ular biludak, ada kalajengking, ada singa, ada perompak, ada suku-suku musuh Israel, api itu tidak pernah beranjak. Situasi yang telah dilintasi oleh orang Israel persis sama yang dilintasi oleh orang-orang GPDI selama 100 tahun ini. Dan selama itu pula api itu tidak beranjak dari GPDI. Kita kasih tepuk tangan mempermuliakan. Dalam Bilangan 9 ayat 16, demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah pada waktu malam, kelihatan seperti api. Selalu terjadi. Saya ulangi keadaan ini. Selalu terjadi. Di Popo 37 tahun yang lalu, saya masih muda belia, dengan teman-teman juga yang masih muda, keliling Sulawesi Utara mengabarkan Injil. Di Popo ada sebuah rekor. Kami mendapatkan persembahan 3 kilogram. 3 kilogram. 3 kilogram uang. 100 rupiah. Bingung kami menghitungnya. Banyak sekali. 3 kilogram duit bulat-bulat. Jadi ketika kami hitung, kami bersyukur kepada Tuhan, banyak banget. Di sana ada api 37 tahun yang lalu. Api itu sudah dimulai dari Bali, dan api yang sama ada di tengah-tengah kita hari ini. Haleluya. Haleluya. Kita buat kesimpulan. Israel milik api karena dituntut oleh api. GPDI milik api itu. Api Pantekostal. Bicara tentang Roh Kudus. Kita tidak boleh bicara kita orang Pantekosta kalau kita pendeta Pantekosta tidak ada api dalam kita. Kita juga tidak bisa bicara kita jemaat Pantekosta jika api itu tidak menyala di dalam kita. Api itu harus konsisten ada dalam pelayanan kita. Kemudian kalau orang Israel berangkat, mereka lihatnya api.
api bergerak pada malam hari, mau jam 7 malam, jam 12 malam, atau subuh jam 3, mereka harus bongkar semua kemah mereka, bongkar seluruh peralatan rumah Tuhan. Mereka harus bergerak. Kalau ada yang berpikir begini, capek aku gak mau jalan pada pagi hari, aku gak mau jalan pada subuh jam 3, dia akan tertinggal di dalam. Dan rombongan besar akan pergi, yang tinggal akan menjadi mangsa ular biludak, ular tedung, kalajengking, dan pasti mati binasa. Supaya tetap aman, harus ikut api. Para tetua kita sudah mengajarkan bahwa api Roh Kuduslah yang harus menuntun dan membawa GPDI. Dan saya sangat yakin dan sangat percaya kemuliaan Tuhan tetap ada di gereja Pantai Kosta di Kemudian apabila api itu berangkat di siang hari dalam bentuk awan, kemudian stop. Waktu stop, semua secara serentak harus stop. Harus berhenti. Karena atas perintah api. Kalau ada yang kemudian berpikir begini, aku mau cepat sampai, aku mau berangkat duluan, berarti dia berangkat tanpa api. Di sana dia akan menjadi mangsa Amalek, orang Amori, dan dia akan mati binasa. Dan akan dikubur di padang belantara. Karena tidak ikut api. Sepanjang ikut api itu aman. Haleluya. Api itu sudah dimulai dari Seattle. Api itu kemudian melintasi lautan Pasifik. Api itu kemudian singgah di Batavia. Aura dari api itu dimulai dari ibu kota. Tapi api itu berangkat menuju Bali. Di Bali tertolak. Api itu berangkat ke Cepu. Dari Cepu dia mulai membesar, meliputi dan membakar Jawa Timur. Bergerak kemudian ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi Utara, seluruh Sulawesi, seluruh Kalimantan, sampai ke Papua. Akhirnya ada sekitar 18 titik api di seluruh wilayah Nusantara, belum termasuk di luar negeri, di mana kita terlibat di dalamnya. Sekali Pantai Kosta tetap Pantai Kosta. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, api itu konsisten 40 tahun. Tapi kalau saya lihat ini ada accident. Setelah tiba di tepi Sungai Yordan, sebelum memasuki Jericho, dan setelah masuk ke Jericho, kemah pertemuan tidak dibangun lagi. Kemah pertemuan tidak didirikan lagi. Hanya stop di batas tepi timur Sungai Yordan. Mulai saat itu orang Israel tidak dipimpin oleh api. Pemerintahan para hakim begitu banyak dosa. Karena tidak ada kontrol dari api. Kemudian kita tahu bersama kisah hakim-hakim dan kisah raja-raja, di mana api itu sama sekali redup. Puji Tuhan, titik api yang kedua kita lihat setelah Salomo membangun rumah Tuhan. Jadi saya ingin bawa titik api ini dalam 3 posisi di 3 rumah ibadah. Kemudian kita baca dalam 2 Tawari 5 ayat 13 dan 14. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini poinnya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi dengan awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Semua kita katakan amin. Amin. Ini terjadi saat penghabisan rumah Tuhan. Rumah Tuhan sudah jadi. Rumah Tuhan yang sangat spektakuler. Sumbangan emas saja dari Raja Daud itu
100.000 talenta emas, atau setara dengan 3.400 ton emas. 3.400 ton emas. Mari kita coba membayangkan nilainya. Belum tembaga, belum perak, belum batu-batu permata, belum sewa tukang. Dikerjakan sekitar 7 tahun lamanya. Mandor-mandor, belum kayu aras dari Libanon. Satu proyek besar, mega project. Itu jadi. Setelah jadi ditabiskan. Waktu ditabiskan, ada api kemuliaan Allah yang terlihat dalam bentuk awan. Konsisten, sama. Awan itu, asap itu, api itu sama dengan yang ada di padang pasir. Tapi coba saudara lihat isi Alkitab. Kita kemudian mengetahui bahwa hanya 1 kali awan itu muncul. Sepanjang pemerintahan Salomo, api itu kemudian tidak pernah terkabar lagi. Api itu tidak pernah muncul lagi. Api itu hanya 1 kali hadir. Suatu pertanyaan timbul, kenapa api itu hilang? Karena dosa. Karena persundalan rohani. Tak cuma kawin dengan 1.000 perempuan, tapi si beliau itu juga bersundal menyembah dewa-dewi sesembahan istri-istrinya. Ini yang membuat api itu padam, tersiram oleh dosa, tersiram oleh kejahatan. Padam, dingin dan jadi beku sama sekali. Itu sama dengan kita berkata, api sudah tinggalkan rumah Tuhan. Karena pemimpin spiritualnya bangkrut rohaninya. Hancur rohaninya. Ini tidak boleh terjadi di GPDI. Kekuatan api Pentakosta harus tetap menyala. Dan kemudian api yang padam ini makin lama makin habis, makin lama makin habis, akhirnya tiba pada titik beku. Titik bekunya ada pada tahun 606 sebelum Masehi, ketika Nebukadnezar, Salmaneser datang menyebuk kawasan tersebut, membongkar rumah Tuhan, mengambil semua emasnya, membawa barang-barang suci ke Babilonia, dan kemudian menajiskan tempat kudus itu. Karena tidak ada api lagi. Jangan sampai nasib orang Israel itu menjadi nasib gereja Pentakosta di Indonesia. Kita harus pastikan bahwa api itu menyala di gereja Pentakosta di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan kita? Kita adalah para leader, para pemimpin. Haleluya. Haleluya. Dalam sebuah KKR di Aceh, waktu kami melakukan pelayanan penginjilan di sana, ada seorang ibu tumor ganas di leher. Hanya dengan doa, tumor itu langsung hilang. Saya bilang bahwa kuasa yang sama masih tetap ada di gereja kita. Di Papua, dalam penginjilan di lapangan Imbi, 2 malam kami memimpin kebaktian kebangunan rohani. Altar call, banyak orang disembuhkan. Tapi ada seorang ibu, sementara mendengarkan firman Tuhan, dia mengidap penyakit tumor ganas di perutnya. Ini kisah nyata. Tiba-tiba sementara dia dengar firman, ada rasa panas yang luar biasa, seperti menyetrum. Ada aliran listrik membakar perutnya. Dia nggak tahu apa yang terjadi. Dia periksakan ke dokter. Tumor ganas itu sudah hilang. Kami tahu kesaksiannya pada malam kedua. Dia naik untuk bersaksi. Waktu dia naik untuk bersaksi, dia kisahkan peristiwa yang dialami pada malam itu. Dia sembuh 100%. Aku yakin sekali itu karena api Pentakosta. Boleh orang ledek gereja kita,
gereja kuno, tidak modern, lagu-lagunya lagu-lagu tua, pendeta-pendetanya banyak yang tidak berpendidikan. Bukan itu persoalannya. Apakah masih ada api atau tidak? Kita boleh katakan bahwa gereja lain boleh di gedung yang mewah, kita di gubuk yang reot, tapi cuma pendeta GPDI yang mampu hadir di tempat paling terpencil, di suku terasing, di pegunungan-pegunungan, di tepi-tepi pantai pulau terluar. Jika kita tanya, ada GPDI kah di sana? Orang pasti bilang, ada GPDI di sana. Karena GPDI tidak mengenal break even point, untung atau rugi. Di mana ada kampung dan jiwa-jiwa, di situ ada GPDI. GPDI pemilik pendeta-pendeta yang paling militan, paling tidak takut mati, dan paling tidak takut tidak ada duit. GPDI. Ternyata pendeta-pendeta di tempat-tempat yang paling tersaku, mereka tetap gemuk-gemuk dan segar. Ini baru GPDI. Amin. Aminnya kok kecil. Setelah tahun 606 sebelum Masehi, melewati 70 tahun penawan di Babilonia, Israel memasuki yang kita sebut sebagai masa gelap. Masa gelap. Tak cuma tidak ada api, juga tidak ada firman. Ini masa yang paling mengerikan. Apinya betul-betul tak cuma pada titik beku, tapi api itu memang terbungkus dengan kristal es. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Pengalaman itu jangan menjadi pengalaman gereja Pantekosta di Indonesia. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Gereja Pantekosta di Indonesia akan terus berkobar dan bernyala-nyala. Kakek dan nenek saya itu GPDI pertama di kampung kami. Kakek dan nenek saya, nenek istri saya, itu GPDI pertama di Tondano. Orang tua dari istri saya itu majelis gereja. Orang tua saya pendeta GPDI. Saya dan istri hamba Tuhan GPDI. Anak kami pendeta GPDI. Cucu kami penari di GPDI. Kami sudah ada di 5 generasi GPDI. Keturunan saya dan istri saya. Semua di GPDI, nggak ada campuran. Semua keluarga itu GPDI, nggak ada campuran. Begitu. Bayangkan rasa GPDI itu melekat mulai dari ubun-ubun sampai ujung kuku. Di sini kami tumbuh dan berkembang, makan dan minum karena berkat Tuhan dari api Pentakosta. Haleluya. Sekarang kita masuk yang ketiga. Titik api yang ketiga. Ini titik api yang paling spektakuler. Di sebuah rumah di atas Bukit Zaitun. Rumah itu adalah rumah yang akrab dengan Yesus. Karena rumah itu adalah pilihan Yesus. Tempat Yesus makan perjamuan malam terakhir dengan murid-murid. Di situ Tuhan Yesus bilang, inilah tubuhku, makanlah. Sebuah demonstrasi pemberian kasih yang paling dahsyat. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Minumlah. Sebuah pemberian konsumsi yang bersifat kekal, makanan kekal, dibagikan dari tangan Yesus sendiri. Itu tubuhnya dan darahnya. Konsumsi ilahi, tapi dalam bentuk pemberian fisik. Haleluya. Haleluya. Dia sedang membicarakan tentang eksekusi yang akan terjadi besok untuk dirinya. Dia sedang memberikan pengumuman, ini loh saya nanti akan dipotong-potong dan darahku akan sampai pada tetes terakhir untukmu. Dan aku juga bilang konsumsi itu untuk GPDI. Amen.
Haleluya. 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 Maukah kita mengenang peristiwa itu sejenak dengan 2 menit kita tundukkan kepala dan kita hormati Tuhan dari mulut kita sendiri, dari pikiran kita sendiri, dan dari hati kita sendiri. Mulai. Glory, haleluya. Tuhan, ini kami hamba-hamba. Kami banyak salah dan banyak dosa, banyak kurang, banyak alpa di hadapan hadirat-Mu. Tapi kami mau datang padamu Tuhan. Kami semua memberikan penyembahan dan penghormatan. Amin. Menu terbaik di hati Tuhan ialah pujian kita. Kasih menu itu kepada Tuhan. 2, penyembahan. Itu menu yang paling nikmat di telinga dan hati Tuhan. Kasih yang Tuhan suka. Dan ucapan syukur. Haleluya. Ini yang paling Tuhan rindukan dari hamba-hambanya, dari para pekerjanya. Haleluya. 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 Sekarang engkau sudah jadi pemimpin, diangkat dan ditetapkan oleh Allah. Bukankah kepadanya kita tunjukkan pujian, hormat, dan ucapan syukur? Glory, haleluya. Angkat suara, angkat suara. Haleluya. Aku yakin api itu menyala di antara kita, menyala di atas kepala kita masing-masing. Glory, haleluya. Kami angkat pujian dan hormat kepada di GPDI Mujizat di Palembang. Tinggi namamu, besar namamu, mulia namamu. Maukah engkau mengangkat 2 tanganmu ke atas, 2 tanganmu angkat ke atas. Kita angkat tangan ke atas, kita sembah dan muliakan Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Api itu padam setelah 40 tahun di padang belantara. Api itu padam hanya 1 hari saja di Ka'bah Salomo. Tapi kami sedang menjemput api kemuliaan Tuhan yang tidak akan pernah padam. 1 menit lagi kita tinggikan dan hormati Tuhan. Holy Spirit, api kemuliaan, api kemuliaan, api bakar kami semua, pada bakar kami semua. Haleluya, haleluya. Mari bersama kita beri tepuk tangan mempermuliakan Tuhan. Di rumah yang sama, di tempat dia berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Disitulah Yesus memerintahkan mereka untuk menantikan perjanjian Bapa. Tunggulah di Yerusalem, janji Bapa akan datang. Mereka kemudian pergi ke sana, melipat lutut, berdoa, melipat lutut, menyembah, melipat lutut, bersyukur. 10 hari. Ini pertaruhan waktu antara kenekatan, keseriusan, total, menanti janji Bapa. Lebih kurang 500 orang berdoa. Hari pertama 20 orang undur. Hari ketiga 50 orang undur mungkin. Hari kelima tinggal 250 orang. Hari ketujuh mungkin tinggal 200 orang. Uji ketahanan, uji kesetiaan untuk mereka yang akan mendapatkan servis dari Holden. Haleluya. GPDI sudah 100 tahun. GPDI diuji dari masa ke masa. GPDI dilihat dan dimonitor oleh api itu setiap hamba Tuhan dan Ibu Gembala disorot oleh Tuhan. Ada yang mundur, tapi ada yang bergerak maju lebih cepat. Ada yang kemudian tinggal di tempat, tapi ada yang membuat lompatan dahsyat ke depan. Haleluya. Tuhan sayang GPDI. Yes. Dan Tuhan tidak akan biarkan GPDI.
Hari ke-9, masa tapisan untuk orang-orang spesial dilihat oleh Allah. Terdiri dari perempuan-perempuan. Ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yesus, ada Petrus, ada Yohanes, ada murid-murid yang lain. Mereka tahu persis sejarah. Hari ke-50, api kemuliaan dari Roh Kudus. Hari ke-50 setelah kematian Yesus, mesti terjadi sesuatu yang dahsyat. Dan yang dipersiapkan cuma 120 orang. Hari ke-10, di kamar loteng Yerusalem, di tempat di mana Yesus melakukan perjamuan malam. Bukan lagi potongan-potongan daging, atau curahan darah, anggur. Tapi itu adalah bongkahan api dari langit. Yang pertama-tama dirintis oleh angin keras melanda rumah itu. Setelah angin keras melanda rumah itu, nampaklah di atas mereka api, di atas mereka menyala. Haleluya. Dan api yang sama ada di pendeta-pendeta GPD dan termasuk kita semua yang hadir pada hari ini. Karena api itu terdistribusi kepada 120 murid. Terdistribusi dan hinggap di atas mereka masing-masing, menjadi hiasan yang begitu indah, nyala yang begitu dahsyat, lebih hebat dari nyala lilin manapun atau lampu sorot yang paling hebat manapun. Nyala itu adalah nyala api Pentakosta. Nyala api Pentakosta ada di tengah-tengah kita di siang hari. Hanya satu hari, hanya pada hari itu juga Petrus berkhotbah. 3.000 orang bertobat. Di hari berikutnya 5.000 orang bertobat. Hanya dalam kurun waktu yang sangat pendek, 50.000 orang Yerusalem terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sedang bicara tentang konsep api. Kemudian mereka pergi ke Damsyik, sampai ke Aleppo. Ada seorang hamba Tuhan yang tadinya dikenal sebagai rasul yang melihat nanti percaya setelah melihat. Thomas melirik ke arah timur, sebelah kanan. Di situ ada suku-suku Partia, ada suku Media, yaitu kawasan Afghanistan dan Pakistan. Dia nggak ngerti bahasa mereka, dia lintasi kawasan tersebut sampai di India. Di India dia kabarkan Injil. Kemudian dia dibakar dan ditombak mati. Dia mati di tengah api Pentakosta. Gak peduli. Semangat yang sama ada pada pendeta-pendeta GPD. Haleluya. Haleluya. Kemudian Petrus melirik ke arah barat. Di sana ada Asia kecil. Dia lintasi itu dengan jalan kaki. Disusul Yohanes, disusul Paulus. Rombongan besar ke arah timur. Di sana ada dewa Zeus, dewa Apollo, dan ada suku-suku barbar, suku-suku yang paling mengerikan. Tapi mereka nggak peduli. Mereka tiba di Firgia, datang ke Laodikia, datang ke Kolose. Mereka mulai mengabarkan Injil di Tiatira, dan kemudian Injil itu menyebar begitu cepat karena api. Mereka pergi ke Efesus, Pergamus, Smyrna. Tak cukup sampai di sana, mereka nyebrang ke Yunani, ke Tesalonika, Athena, Korintus. Nggak cukup sampai situ, mereka berangkat ke Roma, ke kota raja. Karena api nggak bisa ditahan. Kalau seorang ada api, nggak bisa ditahan. Aku percaya gereja Pentakosta Indonesia bergerak karena api. Bergerak karena api. Petrus akhirnya disalib dengan kepala di bawah tanpa rasa takut. Dia mati di tengah api Pentakosta. Paulus juga sama. Orang-orang Israel, orang-orang Kristen ditangkap, dikumpulkan di kota Roma dan mulai dibakar. Menjadi obor penerang dari sebuah pertunjukan besar yang digagas oleh Raja Nero. Menyaksikan orang Israel dibakar, dibantai binatang buas. Tapi tahukah saudara, ketika mereka
mulai mengalami aniaya, binatang, ular, dibakar hidup-hidup dengan ter. Mereka teriak begini, saudara. Jadi Sangkor, puluhan ribu orang Kristen yang dibakar, dibantai. Mereka teriak mengangkat tangan. Pro Kristo! Pro Kristo! Pro Kristo! Yang artinya kami berpihak padamu Kristus. Kami berpihak padamu Kristus. Sampai itu sambil tubuh mereka dicabik-cabik dan tubuh mereka terbakar. Mereka mati karena api Pentakosta. Mereka adalah benih, kita sekarang adalah buahnya. Kita sekarang adalah buahnya. Yang aku mau kasih tahu sama saudara semua, teman-teman, api itu mulai menyala di kamar loteng Yerusalem. Sampai hari ini nggak pernah padam. Nggak pernah padam. Api itu menyala mulai dari Bali. Buah pertama terlihat di Cepu, dan kemudian buahnya menyebar di seluruh Indonesia, dan buahnya itu ada di Sumatera Selatan. Haleluya. Ini namanya buah berapi. Buah berapi. Kita lahir karena Roh Kudus. Kita lahir karena Roh Kudus. Dan api itu tidak pernah padam. Membakar mata kita, telinga kita, membakar otak kita, membakar mulut kita, membakar ketika tangan kita diangkat dua-dua ke atas, membakar kaki kita. Kita adalah obor. Amin. Haleluya. Berita yang kita sampaikan adalah berita api yang membakar dan mempertobatkan. Khotbah yang kita khotbahkan adalah khotbah api yang menyembuhkan. Khotbah api yang memberikan jalan keluar. Berita api yang menghiburkan yang luka. Bukan gelar yang dicari. Bukan jabatan yang dicari. Tapi berita yang ada kuat kuasa Roh Kudus. Dan yang dapat mengatur gereja kita ke depan hanya Roh Kudus. Kalau sampai kita tidak bisa lagi menjadi pemimpin teladan, Tuhan yang akan mengambil alih gereja. Dia singkirkan nabi-nabi palsu, gembala-gembala upahan, pemimpin-pemimpin yang pandir, imam-imam yang tamak akan uang akan disingkirkan, dan Roh Kudus akan mengambil alih gereja. Dan itu jangan terjadi di gereja Pentakosta. Kita harus kedepankan pekerjaan Roh Kudus. Para pionir kita melayani dalam kemiskinan, tapi api mereka luar biasa. Mereka melayani dalam kepapaan, makan aja nggak cukup, tapi mereka melayani dengan api. Mujizat terjadi di mana-mana. Mari kita bersatu. Mari kita kompak. Glory bagi nama Yesus. GPDI banyak dosa termasuk saya. Kita bereskan dengan Tuhan. Kita meminta padanya, Tuhan urus gerejamu, urus GPDI. Dan sepanjang Tuhan izinkan kita untuk melayani, sepanjang itulah kesempatan bagi kita untuk bergerak. Kita tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Glory, haleluya. Api itu ada di atas punggung Bukit Barisan di sepanjang Sumatera. Api itu ada di Aceh. Dan api itu ada di Sidang terkecil di Sumatera Selatan. Kuraya Labasika. Sadar sekali, kita mesti sadar, betul-betul sadar bahwa api itu ada bersama-sama dengan kita. Kemuliaan Tuhan sedang turun di antara kita. Hadirat Tuhan sedang menyala secara ajaib di antara kita.
Mampukan kami Roh Kudus. Kami kadang-kadang mengedepankan kecerdasan kami, kemampuan kami, dan fisik kami. Itu nol. Semua yang ada pada kami adalah karena kemurahan-Mu. Kami rindu sekali Tuhan, api-Mu menyala di antara kami di tempat ini saat ini. Urialah masa kedatangan. Glory. Haleluya. Pionir kita dalam kesederhanaan boleh membawa api kemana-mana dan mereka menjadi obor yang bernyala-nyala di mana mereka pergi. Hari ini kita dalam kecukupan, bahkan mungkin kemewahan, bisa pergi ke berbagai tempat dengan cara yang paling cepat. Tetapi api yang sama tetap menyala di antara kita. Murialah batakala masikya. Tetangkan tangan kita di hati kita masing-masing. Ada yang salah dari antara kita, ada yang salah pada saya. Mungkin kebanggaan diri, merasa diri hebat. Hari ini, mari kita bersama datang di hadirat. Glory, haleluya. Saya ingin kita menggunakan 5 menit ke depan untuk memastikan bahwa api tetap menyala di antara kita dan urapan Tuhan menyala makin besar di antara kita. Glory. Tuhan, datangi satu persatu kami hamba-hamba yang ada pada siang hari ini. Kami memastikan bahwa api yang sedang menyala di atas kepala kami masing-masing. Tuhan Yesus, bakar otak kami, nyani pikiran, perasaan, dan kehendak kami. Bakar telinga kami untuk menjadi telinga seorang murid. Bakar mata kami seperti matamu yang memandang dengan kasih dan sayang. Bakar mulut kami menjadi pemberita-pemberita yang hidup dalam urapan. Bakar tangan kami untuk menjadi tangan yang terulur, menolong yang lemah, mengangkat yang lemah. Bawa kaki kami untuk menjadi pekabar Injil yang dahsyat dan luar biasa. Dan bakar hati kami supaya kami memiliki hati yang sama dengan hati-Mu ya Tuhan. Terimalah pengurapan dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan, Kau lihat kami Tuhan, pemimpin di Sumatera Selatan. Ada api sedang menyala di antara kami. Dan api itu akan menyebar kepada gembala-gembala di wilayah-wilayah, kepada ibu-ibu gembala. Dan api itu akan membakar seluruh jemaat Tuhan di Sumatera Selatan. 3 menit lagi. 11 murid plus Paulus semua mengalami nasib yang sangat menyedihkan dalam pelayanan. Tapi dalam penderitaan mereka ada sukacita yang meluap-luap. Kenapa? Karena api itu. Tuhan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Yesus. Terima kasih banyak Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Roh Kudus. Hamba berdoa, kami tumpangkan tangan satu persatu kepada kami hamba-Hambamu yang hadir di sini. Tumpangkan tangan-Mu dan alirkan kuasa-Mu. Terimalah hikmat, urapan, kuasa, kasih, tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat dalam pelayanan. Terimalah dalam nama Yesus. Terimalah kesehatan, kekuatan, panjang umur. Terimalah wibawa rohani, wibawa ilahi dalam pelayanan. Oh, haleluya. Terima kasih. Kami punya doa, Tuhanlah yang punya jawaban.
jawaban. Maka kami berdoa dan melayani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya menyampaikan banyak terima kasih sekaligus mohon maaf karena istri saya